Generasi yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya adalah generasi para sahabat. Summa yalunahu, summa yalunahu. Kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Walaupun generasi sahabat ini adalah generasi yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, ada satu episode yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa para sahabat ini tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 284 hingga 286. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara etimologis, pengertian Islam adalah al-khudu'u wa ta'ah, tunduk dan patuh atau taat. Tunduk dan patuh kepada siapa? Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Generasi yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya adalah generasi para sahabat. Summa yalunahu, summa yalunahu. Kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Walaupun generasi sahabat ini adalah generasi yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, ada satu episode yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa para sahabat ini tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 284 hingga 286. Sebelum saya menjelaskan ayat tersebut, mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah 284 hingga 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang turunnya surah Al-Baqarah 284 hingga 286. An Abi Hurairah taqala lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dari Abi Hurairah berkata bahwa setelah turun ayat Al-Quran lillahi ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, dan apapun yang kita tampakkan dari dalam hati ataupun yang tidak kita tampakkan, aw tukhfuhu yuhasibkum bihil, Allah akan membuat perhitungan terkait hal itu. Lah, turunnya surah Al-Baqarah 284 ini membuat para sahabat merasa keberatan. Fastadda ala ashabir rasul, maka para sahabat ini merasa keberatan dengan turunnya surah ini, ayat ini. Kenapa mereka merasa keberatan? Karena bagaimana mungkin apa yang terdetik di dalam hati kita, baik itu sudah kita lakukan ataupun tidak, itu dihitung sebagai sebuah perbuatan. Misalkan kita berniat melakukan keburukan. Niat melakukan keburukan itu dilakukan ataupun tidak dilakukan, itu tetap dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah sebagai sebuah keburukan. Nah, ini para sahabat merasa bahwasanya untuk mengendalikan dan mengontrol hati itu tidak mudah. Sehingga kemudian fastadda dzalika ala ashabir rasul fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mendatangi Rasul. Fabaraku ala rukabi, kemudian mereka duduk di depan Rasul, lalu mereka mengatakan, faqalu ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali manutiquha. Kita sudah dibebani dengan amalan-amalan yang mampu kita kerjakan. Seperti apa? As-sholatu, was-siyamu, wal-jihadu, was-sodaqoh. Seperti sholat, seperti puasa, seperti jihad, dan sodakoh. Beberapa perintah yang diperintahkan kepada para sahabat mereka mampu mengerjakan. Waqad unzilat alaika hadil ayah. Dan ketika telah turun kepadamu ayat ini, wala nutikuha, sepertinya kita kok tidak mampu mengerjakan. Lantas apa jawaban Rasul? Aturiduna antakulu kama takulu ahlul kitabaini min qablikum. Lantas apakah kalian akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan ahlul kitab sebelumnya? Apa yang dikatakan ahlul kitab sebelumnya? Sami'na wa asoyna. Kami mendengar tetapi kami tidak mentaati. Jadi ahlul kitab sebelumnya itu hanya mendengar perintah saja, didengarkan tapi tidak mentaati. Bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi semestinya kalian mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga kalian diberi ampunan oleh Allah dan kepada Allah kita dikembalikan. Kemudian kejadian itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat selanjutnya 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu. Para sahabat itu kemudian menjawab, sami'na wa ata'na. Kalau begitu ya Rasul, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jadi ketidaktaatan para sahabat ini hanya sebentar saja.
Setelah Rasulullah menjelaskan, kemudian mereka kembali taat kepada Allah dan Rasul. Bahkan ketaatan para sahabat ini seperti pada contoh kasus khamr, pengharaman khamr. Waktu belum ada pengharaman khamr, sebagian sahabat ada yang menjual khamr dan ada yang meminum khamr. Akan tetapi ketika turun surah pengharaman khamr, para sahabat langsung membuang barang dagangannya itu. Tidak kemudian merasa eman, waduh kurang 5 botol lagi, saya habiskan, kemudian besok saya tidak menjual. Tidak begitu, langsung dibuang. Begitu juga ada para sahabat yang sedang minum, kemudian mendengar turunnya ayat pelarangan itu, mereka langsung memuntahkan khamr itu. Begitu taatnya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah terkait ayat 284 itu, kemudian Allah menurunkan ayat 286 untuk menasah ayat sebelumnya, yaitu 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah mengatakan bahwa jangan khawatir, Allah tidak akan membebani manusia atau seseorang dengan sesuatu kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya apa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu sudah sesuai dengan kadar kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala atau kebajikan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa atau dosa dari kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Artinya apa? Penghisapan atau penghitungan sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah dilakukan, bukan berdasarkan yang masih tuhfu di dalam hati atau tersembunyi di dalam hati. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasul, kalau begitu ya Rasul, kami berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa dan kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kami dengan sebuah beban yang pernah dibebankan orang-orang sebelum kami. Dibebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang tidak mampu kami emban. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami, menangkanlah kami dari orang-orang kafir. Ayat tersebut kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sungguhnya Allah itu menulis kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan kebaikan tetapi belum sempat menjalankannya, kataballahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menulisnya sebagai sebuah kebaikan, menulisnya satu kebaikan. Faman hamma bihasanatin, akan tetapi barang siapa yang berkehendak untuk melakukan kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian jadi dilakukan, kataballahu 'indahu 'asyara hasanat. Allah akan menulisnya menjadi sebuah 10 kebaikan. Au ila sab'u mi'ati dhi'afin, atau menulisnya menjadi 700 kebaikan, au ila ad'afin katsirah, atau dituliskan menjadi berlipat-lipat ganda yang tidak terhingga. Faman hamma bisayyi'atin, akan tetapi barang siapa yang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, tetapi belum melaksanakan,
kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah tidak menulisnya sebagai sebuah keburukan. Faman hamma biha fa'amilaha, tetapi barang siapa yang berniat keburukan, berniat melakukan keburukan tetapi jadi dilakukan, kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya akan menulisnya menjadi satu keburukan. Bayangkan kita berniat baik, ditulis kebaikan oleh Allah, walaupun tidak jadi dilakukan. Tapi jika jadi dilakukan, ditulis 10 kebaikan, 700 kebaikan, bahkan kebaikan yang tak terhingga. Sedangkan jika kita berniat buruk, tetapi tidak jadi dilakukan, Allah tidak menulisnya sebagai sebuah keburukan. Nah, ini sebagai pentakdiran penjelasan ayat 284 tadi. Akan tetapi jika keburukan itu jadi dilakukan, Allah hanya akan menulisnya sebagai satu kebaikan. Bayangkan betapa rahman dan rahimnya Allah kepada manusia. Tapi terkadang kita sendiri yang tidak tahu diri, selalu mengerjakan keburukan dan tidak melakukan kebaikan. Kemudian ada satu hadis lagi yang menjelaskan barang siapa yang membaca doa. Tadi di akhir surah Al-Baqarah ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh para sahabat. Hadis tersebut menjelaskan man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, Allah akan mencukupkan. Apa yang dimaksud mencukupkan di sini? Ada 2. Yang pertama adalah mencukupkan dari orang-orang yang membenci dia. Artinya akan mengurangi kebencian orang-orang terhadap orang yang membaca ayat itu. Yang kedua adalah mencukupkan pahala sholat malamnya. Nah, maka dari itu kita setiap malam berusaha untuk membaca doa yang dipanjatkan oleh para sahabat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu adalah penjelasan tentang ketaatan para sahabat, ketidaktaatan para sahabat yang hanya dilakukan barang sejenak, kemudian mereka kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun kita adalah generasi yang mungkin ketaatannya tidak bisa disamakan dengan para sahabat, akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya makna Islam sendiri secara etimologis adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.